bersama kita. Raih mimpimu untuk studi di Jerman bersama Spitze Studio, your consultant of study in Germany. Oke, baik. Ada sedikit gangguan, nggak apa-apa. Jadi mungkin adik-adik khususnya yang kelas 12 atau mungkin yang masih kelas 10, kelas 11 dapat sedikit gambaran apa itu Spitze Studium. Kami adalah lembaga bahasa Jerman, itu yang pertama, ya, lembaga kursus bahasa Jerman. Yang kedua, kami adalah konsultan studi ke Jerman, ya. Yang ketiga, ini yang paling baru dan jujur ini adalah prestasi salah satu prestasi anak bangsa, ya, karena kami dipercaya sebagai pusat ujian sertifikat bahasa Jerman satu-satunya di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman mengenal sebelumnya hanya Goethe Institut, sekarang ada satu lagi nih, ya, punya anak Indonesia, ya. Para pendiri kami adalah para alumni studi Jerman, ya, yang mendirikan Spitze Studium sejak 13 tahun yang lalu, ya, dan akhirnya mulai 2021 ini kami dipercaya menjadi pusat ujian sertifikat bahasa Jerman. Oke, seperti janji saya informasikan. Saya belum lihat pertanyaan. Sekali lagi jangan ragu, jangan takut. Silahkan bertanya apapun tentang Jerman, ya. Untuk siswa-siswi mau kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya. Kami akan jawab, ya. Oke. Ya, sekilas bahasa Jerman ya sebetulnya tidak sesulit yang dibayangkan, ya. Bahasa Jerman tidak sesulit yang dibayangkan. Kenapa? Karena gampangnya belajar bahasa Jerman, gampangnya adalah apa yang tertulis itu yang dibaca, ya. Nama kami Spitze Studium, dibacanya Spitze Studium, ya. Jadi kalau bahasa Jerman tidak dibutuhkan aksen khusus, lafal khusus tidak dibutuhkan. Selamat pagi dalam bahasa Jerman Guten Morgen, tulisannya Guten Morgen, ya. Kalau dalam bahasa Inggris selamat pagi good morning, tulisannya go out morning, benar ya, gitu. Nah, nama-nama kota di Jerman dibaca persis seperti tulisannya, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, ya. Dibaca persis seperti tulisannya. Sekali lagi, kalau bahasa Inggris contohnya London, tulisannya London. Tapi kalau kita baca London, pasti kita diketawain tuh sama orang. Ya, itu catatan kalau adik-adik mau belajar bahasa Jerman adalah apa yang tertulis itu yang dibaca. Itu mudahnya belajar bahasa Jerman. Oke, kita jalan-jalan virtual, kita lihat gambaran kampus-kampus di sana. Jerman negara maju di bidang pendidikan, bidang industri, ya, terutama industri, ya. Kenapa mereka maju dalam bidang pendidikan? Karena didukung pusat data, pusat riset yang luar biasa. Ini dibacanya Humboldt,
ya, bukan Humboldt, Humboldt. Oke. Ini perpustakaan Humboldt, sekali lagi luar biasa perpustakaannya, ya. Jadi kenapa setiap kampusnya itu menjadi pusat riset yang luar biasa? Karena didukung pusat data, pusat riset dari pemerintahnya. Ini kantin KIT, kayak mall kantinnya. Kantinnya ini ada di dalam lingkungan kampus. Heidelberg salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi sampai hari ini, ya. Belum benua Amerika belum ditemukan, benua Australia belum ditemukan, belum ada peradaban di Amerika, ya. Di Jerman udah ada universitas, ya. Jurusan kedokteran di Heidelberg ini salah satu jurusan kedokteran tertua di dunia, ya, yang termasuk yang favorit selain teknik mesin, psikologi, hubungan internasional. Oke. Kalau ini pasti tahu lah, ya, minimal sedikit mendengar namanya itu pernah terdengar gitu loh. RWTH Aachen, dulu almarhum presiden kita yang ketiga Pak Habibie studi di sini awal tahun 60-an, ya. Aachen ini kota kecil perbatasan Jerman dan Belgia, ya. Aachen ini kota kecil gitu. Wah, dibandingkan Bandar Lampung, wah jauh lebih ramai Bandar Lampung, ya. Uni Stuttgart salah satu universitas terkemuka di kota Stuttgart. Stuttgart ini kota industri, ya. Banyak pabrik perakitan mobil, manufaktur mobil. Oh ya, kita tahu ya, merek mobil Jerman gak ada yang murah lah, ya, gitu loh. Itu ada di kota Stuttgart ini. Oke. Ini perpustakaan Uni Stuttgart, ya, masuk dalam 10 perpustakaan terbaik termodern di dunia. Oke. Foto ini kami ambil pakai kamera handphone, ya, jadi tidak diedit, ya. Bangunan 9 lantai didominasi warna putih, 2 lantai di bawah tanah, 7 lantai ke atas, ya. Sekali lagi luar biasa. 2004 pertama kali menginjakkan kaki di Jerman, dulu saya sempat mampir ke sini, ya. Jujur, saya nggak kepikiran buat lihat buku, kepikirannya buat foto-foto, ya. Jadi cukup luar biasa. Oh, ini TU Darmstadt, dulu 2004 pertama kali menginjakkan kaki di Jerman saya di sini, TU Darmstadt. Darmstadt ini kota kecil, kurang lebih 2 jam naik kereta dari Frankfurt, ya, kota kecil. Oke, tapi universitasnya luar biasa. Oke, TU Dresden, TU München, TU München ini München ini kota besar di Jerman. Salah satu uni favorit juga TU München ini. Yang unik di TU München itu ini, yang ikonik, ya, prosotan. Jadi di hall utama mereka, ya, itu ada prosotan dari lantai 4. Jadi anak-anak atau mahasiswa itu bisa merosot, turunnya itu bisa merosot, ya. Ini tujuannya sih simpel. Jadi karena saat jam pulang atau jam keluar kelas, ya, itu kan pasti crowded-nya luar biasa, ya. Anak-anak itu bisa turunnya merosot. Jadi mengurangi tingkat kepadatan di tangga, di lift, dan yang lain-lain. Ya, idenya simpel tapi cukup menarik. Uni Leipzig, salah satu universitas tertua di Jerman juga, jurusan psikologinya, laboratorium psikologinya, itu salah satu laboratorium psikologi tertua di dunia, ya, di Uni Leipzig ini. Yang unik, pasti ada anak laki-laki yang hobi bola, ya, mungkin tahu klub sepak bolanya RB Leipzig, ya. Di Uni Leipzig ini unik, ada salah satu jurusan namanya sport management dan sport science, ya. Itu sudah ada dari 30-40 tahun yang lalu, dan itu bekerja sama sama klub sepak bolanya. Oke, Uni Halle. Oke, ini 10 universitas tertua di Jerman. Oh iya, semua ini negeri, karena di Jerman itu lebih banyak universitas negerinya dibandingkan swastanya. Ya, di universitas negeri itu totalnya ada sekitar 400 lebih, 408 atau 410 kalau saya tidak salah. Swastanya di data terakhir itu ada nggak nyampe 196 institusi pendidikan swasta. Jadi kalau studi ke Jerman, ya udah pasti negeri. Nanti apa bedanya nih negeri sama swasta? Nanti kita lihat, ya. Oke, belum ada pertanyaan. Semoga tidak mengurangi semangat, ya. Ini yang sering jadi pertanyaan nih, khususnya orang tua. Aduh, anak saya baru lulus SMA, nggak berani jauh-jauh ke negara orang, apalagi beda benua, ya. Selisih waktunya aja kurang lebih 6 jam, gitu kan.
Eh, Data ini menunjukkan, kita lihat yang bawah dulu, anak tahun pertama yang akan melanjutkan studi ke Jerman, yang berangkat studi ke Jerman ya. Data terakhir itu sudah sekitar 1.500 orang ya. Jujur data ini tidak banyak berubah bahkan saat pandemi ya. Di angkatan tahun lalu 2020 ya, tadinya kita berpikir wah bakal banyak nih, yang bakal sedikit yang akan berangkat studi ke Jerman. Ternyata tidak ya. Yang berangkat juga tetap banyak ya, dan memang keberangkatan studi ke Jerman itu tidak terpengaruh banyak karena pandemi ya. Tentunya ada nanti di slide berikutnya ada penjelasan ya bagaimana ininya, tapi yang pasti tidak ada penundaan keberangkatan bahkan saat pandemi. Oke. Kalau di grafik yang atas menunjukkan adik-adik berangkat studi dari Indonesia ke Jerman, temennya banyak ya, sampai di Jerman ketemu kakak kelasnya juga banyak. Ya, data terakhir mahasiswa Indonesia di Jerman itu sudah sekitar 5.000 orang. Jadi nggak usah takut nggak ketemu anak Indonesia di Jerman. Oke, pertanyaan berikutnya soal biaya. Nah, ini nih orang tua nih biasanya nih yang mulai agak concern nih, ya. Biaya studi ya di Jerman ya, mereka menyebutnya sebetulnya bukan biaya studi, mereka menyebutnya biaya administrasi ya. Sejauh ini Jerman adalah negara dengan biaya pendidikan ya paling terjangkau, paling murah, paling kompetitif bila dibandingkan dengan negara manapun di dunia ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan PTN sekalipun di Indonesia. Saya ulangi, kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri sekalipun ya. Biaya studi di Jerman paling mahal rata-rata itu 5 juta rupiah per semester. 5 juta rupiah per semester. Satu semester 6 bulan ya. Rasanya nggak ada ya PTN di Indonesia yang biaya studinya kurang lebih 5 juta rupiah per semester. Pasti sudah di atas itu. Oke. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain udah pasti Jerman yang paling terjangkau, paling kompetitif. Sementara biaya hidupnya, nah biaya hidup ini gini, biaya hidup ini tentu tergantung ininya kita, pengeluarannya kita, kebiasaannya kita. Tergantung juga kamu nanti di kota mana, ya. Jujur, semakin besar kota, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart itu beberapa kota di Jerman yang biaya hidupnya agak lumayan, ya. Sama aja nih, kos di Jakarta dengan mungkin kos di Jambi, di Bengkulu ya pasti lebih mahal di Jakarta, gitu kan. Rata-rata paling mahal biaya hidup mahasiswa asing di Jerman itu ada di kisaran angka 8 sampai 10 juta paling mahal per bulan. Oke, nanti ada cara untuk mensiasati biaya hidup ini. Oke. Ada yang bertanya direct, saya ingin bertanya, lingkungan di Jerman seperti apa ya? Karena saya sering dengar orang Jerman asli kurang friendly dengan orang asing. Wah, janji saya kalau pertanyaannya direct saya tidak akan sebutkan namanya, tapi saya akan jawab. Jujur, sebetulnya kalau dibilang orang Jerman tidak tidak mudah menerima orang asing, tidak friendly, itu enggak juga ya. Saya kasih contoh gini, ada kebiasaan kita nih orang Indonesia, misalnya kita ketemu orang bule ya di mall lah ya. Secara spontan, respect, pasti kalau kita ingin menyapa pasti kita menggunakan bahasa Inggris, benar nggak? Pasti kita menggunakan tuh bahasa Inggris, good morning sir, good morning ma'am, atau segala macam kan, good morning miss gitu kan. Ini nih kebalikannya nih kalau di Jerman. Ini nih kebalikan kalau di Jerman. Kalau di Jerman itu ya, saat kamu ingin bicara dengan orang Jerman, saat mereka melihat saja, orang Jerman tuh udah tahu kamu bukan orang Jerman, oke? Auslander gitu kan. Artinya tolong jangan gunakan bahasa Inggris. Lebih baik ya gunakan bahasa Jerman, walaupun bahasa Jerman kamu nggak bagus-bagus banget. Ya, kenapa? Mereka tuh udah tahu, oh kamu tuh bukan orang Jerman, bahasa Jerman kamu pasti nggak bagus. Ya udah, kamu berusaha saja semampu kamu, nanti saya akan perbaiki, gitu loh. Itu tuh orang Jerman. Jadi cara menghadapinya tuh cukup simpel seperti itu. Jadi kalau dibilang kurang friendly, enggak juga. Yang pasti gini, orang Jerman itu enggak kepoan ya. Gimana ya saya ceritanya? Enggak kepoan tuh maksudnya
Jadi gini, kalau kita tanya nih, hai apa kabar, kamu kerja di mana, rumah kamu di mana, dah cukup sampai situ ya. Sampai batas sampai situ orang Jerman pasti masih tersenyum dan menjawab. Tapi kalau kita, rumah kamu di sana ya, tetangga kamu sih ini ya, kamu kenal yang namanya ini nggak? Nah itu tuh bagian dari kepo tuh. Orang Jerman nggak suka tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Mereka akan diam, mereka akan menunjukkan mungkin gestur yang tidak respect sama pertanyaan kamu ya. Oke, saya sudah jawab pertanyaan itu ya. Jadi sekali lagi belum tentu tuh semua yang kamu dengar katanya orang Jerman nggak friendly itu benar. Itu lebih kepada tergantung ya situasinya. Oke. Ini sedikit gambaran Jerman berada persis di tengah Eropa. Oke. Nah, ini saya ambil dari salah satu situs berita ya akhir tahun lalu ya, menunjukkan dari 100 negara yang diambil di datanya ya, menunjukkan Jerman peringkat teratas, negara paling aman, paling sigap menghadapi pandemi Covid ya. Sejak pertengahan Februari 2021 ya, penggunaan masker sudah tidak diwajibkan di Jerman. Sudah tidak diwajibkan. Bahkan orang asing yang datang ke Jerman ya, keperluan studi, terutama studi ya, itu sudah tidak diwajibkan karantina ya. Yang paling baru di September pertengahan kemarin Jerman mengeluarkan aturan untuk turis bisa datang ya, namun sama tidak diberlakukan karantina tapi wajib sudah divaksin. Itu uniknya Jerman ya. Jadi sekali lagi nggak usah takut studi di Jerman bahkan saat pandemi Covid. Oke. Keuntungan studi di Jerman secara garis besar dari sisi waktu ya. Studi di Jerman itu sama kamu studi di Indonesia. Kalau misalnya kamu mau ambil jurusan teknik elektro di Indonesia, sampai lulus sarjana teknik elektro itu 4 tahun. Di Jerman 4 tahun juga. Kalau untuk kedokteran sampai lulus dokter umum di Jerman dibutuhkan waktu 7 tahun. Sama di Indonesia sampai lulus dokter umum ya, sampai kamu bisa praktek itu juga totalnya 7 tahun ya. Saya tidak usah sampaikan soal kualitas, Jerman tidak diragukan ya. Yang paling penting itu yang terakhir, opsi bekerja part time dan full time sejauh ini hanya pemerintah Jerman yang sangat memfasilitasi ya. Artinya gini, pemerintah Jerman itu mau setiap mahasiswanya, entah itu orang Jerman ataupun bukan orang Jerman, itu dekat dengan dunia kerja sedari awal ya. Jadi yang namanya budaya kerja itu sudah terbiasa di Jerman ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ini sedikit gambaran mahasiswa asing di Jerman sangat beragam. Oke. Ini sedikit gambaran perusahaan-perusahaan besar di Jerman, pasti udah tahu lah ya. Dan masih banyak lagi. Oke, tunggu sebentar. Saya ganti slide. Oh, ada pertanyaan satu. Wah, pertanyaannya satu tapi pasti. Hai Kak, setahu saya kalau kedokteran belum bisa praktek ya harus ambil S2 dulu. Enggak. Kalau kamu lulusan S1 di Jerman, kamu lulusan S1 kedokteran di Jerman dan kamu mau jadi dokter umum di Jerman ya, itu bukannya kamu harus ambil S2, bukan. Kamu bisa menempuh namanya ujian negara ya, dan setelah itu kamu bisa praktek menjadi dokter umum ya. Namun saya kasih tahu nih, rugi kalau kamu cuma mengandalkan jadi dokter umum di Jerman. Kenapa? Paling enak, paling gampang itu kamu lulus S1 kedokteran di Jerman, kamu ambil spesialis ya, langsung ambil spesialis. Kenapa? Pendidikan dokter spesialis di Jerman justru kamu yang digaji, kamu yang dibayar. Itu uniknya Jerman tuh. Oke, itu uniknya Jerman. Nggak ada tuh pendidikan kedokteran spesialis di negara manapun pesertanya itu digaji dibayar. Di Jerman kamu digaji dibayar. Berapa gajinya? Rata-rata gaji dokter umum baru lulus yang menempuh pendidikan dokter spesialis di Jerman itu antara 3.000 sampai 3.500 euro per bulan. Tinggal dikaliin aja 16.000. Oke. Baik, sebentar. Kak, oh ini udah mulai tanya jurusan ya, nanti saya jawab. Oke. Sekilas tentang kami berdiri sejak 2009 ya. Para pendiri kami itu persis seperti adik-adik ya. Dulu semua SMA-nya di Indonesia, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Makassar ya, ada yang di Jawa Timur. Oke.
studi ke Jerman. Jadi lulus SMA berangkat ke Jerman. Beberapa melanjutkan sampai S1 kemudian bekerja di Jerman, beberapa melanjutkan sampai S2 dan bekerja di Jerman. Oke. Kemudian sejak 2009 kembali ke Indonesia dan mendirikan Spitze Studio. Tujuannya apa? Kita memfasilitasi anak Indonesia yang mau studi di Jerman. Oke. Catatan paling penting terakhir adalah kami punya perwakilan tetap di Frankfurt. Nah, sekali lagi kami punya perwakilan tetap di Frankfurt ya, di Jerman. Ini penting banget nih, terutama untuk orang tua. Ya, tentunya orang tua merasa nyaman, merasa tenang ya saat melepas kepergian adik-adik ya untuk studi ke Jerman. Kenapa? Bakal ada yang mendampingi dan itu pendamping tetap di Frankfurt. Oke, di negara tujuan. Oke. Ini tadi kita udah lihat. Sekarang saya mau sampaikan soal yang namanya biaya studi. Nah, seberapa murah sih biaya studi adik-adik? Jadi gini, biaya studi ini jujur ya, ini merupakan salah satu faktor penarik utama ya, faktor yang menjadi daya tarik utama minat anak-anak dari seluruh dunia untuk studi ke Jerman. Kenapa? Murah banget ya. Kualitasnya top ya, biayanya murah banget ya, gitu. Jadi seluruh universitas negeri di Jerman menarik biaya ya, paling murah itu sekitar 200-an euro per semester. Masih ada yang di bawah 200-an euro tapi nggak banyak jumlahnya. Paling mahal kisarannya ada di 480-an euro per semester ya. Kalau dirupiahkan yang paling murahnya per semesternya kurang lebih 3.500.000 lah per semester. Yang paling mahalnya anggaplah sekitar 8 jutaan ya. Kenapa studi di Jerman sering disebut gratis? Kenapa sering disebut gratis? Mahasiswa yang sudah membayar biaya administrasi per semester ini akan dapat semester tiket transportasi gratis dalam kota ya. Dan ini berarti banget, ini tuh bermanfaat banget ya. Anak muda ya kalau misalnya Sabtu, Minggu kuliah libur nggak ngapa-ngapain ya kerjaannya jalan-jalan dong, ya kan? Dan ini sangat sangat kepake banget lah gitu loh. Nah, belum lagi sebagai mahasiswa tuh punya hak untuk misalnya nih masuk bioskop, masuk museum. Oh iya, hiburannya di Jerman itu museum ya, museum atau taman ya. Mall, jumlah mall di Jerman bisa dihitung dengan jari ya. Kalau kota besar oke lah, kota besar seperti München aja cuma ada 2 atau 3. Berlin itu agak banyak 3 atau 4, tapi yang 2 itu kecil-kecil mallnya ya. Jadi tempat hangout, tempat nongkrong di Jerman itu ya kalau nggak museum ya taman gitu ya. Nah, biaya ini berlaku sama nih. Misal contoh, saya ambil contoh misalnya kamu ambil jurusan kedokteran ya. Saya ambil contoh misalnya di ini saya misalnya ada Mark Angelo misalnya ambil kedokteran. Kemudian Aurel misalnya ambil kuliahnya jurusan bisnis, universitasnya sama ya, universitasnya sama. Misalnya universitasnya Uni Leipzig, oke? Kalau Uni Leipzig menetapkan tahun ini per semester 200 euro. Anak fakultas kedokteran bayarnya 200 euro. Anak fakultas bisnis bayarnya 200 euro. Anak fakultas teknik bayarnya 200 euro. Ya, itu Jerman tuh ya. Di Jerman tidak ada uang pangkal, uang gedung, uang praktek, uang ujian, uang per SKS, uang lab, uang apalagi uang buku, nggak ada. Perpustakaan itu gratis untuk student, bahkan perpustakaan kotanya itu gratis. Oke, ada pertanyaan kah sejauh ini? Mungkin ada yang mau bertanyanya di unmute, silahkan. Oke, ini sedikit contoh. Ini di TU München, kampus yang tadi ada prosotannya itu, ya. Jadi TU München itu ada 3 kampus besarnya, ya, dan beda kota, tapi masih dalam satu negara bagian, satu provinsi. Berapa sih biaya kuliah di sana? Ya, paling mahal 144 euro, nggak sampai 2,5 juta per semester, ya. Oke, ini kalau misalnya kamu mau ambil jurusan kedokteran, ya, Charité Universitas Medicine Berlin ini salah satu universitas kedokteran ya yang saran-saran profesornya itu didengar, sangat amat menjadi patokan acuan untuk para pengambil kebijakan bukan cuma di Jerman bahkan di Eropa ya. Berapa biaya studinya? Kurang lebih 300 euro per semester ya. Nggak ada uang beli kadaver, uang praktek, uang lab, uang segala macam nggak ada. Cukup bayar sekian. Oke, jadi udah jelas studi di Jerman biayanya terjangkau banget.
Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saat ini, jadi sebetulnya proses ini sudah kami lakukan dari 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Cuma saat itu kami mengadakan ujiannya hanya untuk siswa-siswi internal kami, ya. Namun karena di 2021, jadi gini, banyak mereka yang lulus 2020 itu tertunda keberangkatannya ke Jerman karena nggak punya sertifikat bahasa. Sedangkan kami tidak masalah karena kami punya ujian sertifikat bahasa. Nah, waktu itu bagian visa kedutaan minta tolong apakah kami bisa menerima siswa-siswi dari luar, dan kemudian ternyata bisa, dan akhirnya kami ditunjuk sebagai Prüfungszentrum, ya. Kami adalah pusat ujian sertifikasi bahasa Jerman di Indonesia, satu-satunya. Oke. Kalau adik-adik mau kuliah di Jerman harus masuk namanya Student College. Student College ini adalah matrikulasi atau penyetaraan, ya. Kenapa? Karena wajib belajar dasar di Indonesia 12 tahun, di Jerman 13 tahun. Ada selisih 1 tahun, adik-adik harus masuk Student College. Oke. Student College ini adalah semacam penjurusan yang tentunya nanti sesuai dengan jurusan yang mau kamu ambil. Contoh, kalau kamu mau ambil teknik, ilmu komputer dan yang lain-lain, kamu harus masuknya T-kurs. Kalau mau ambil kedokteran atau farmasi, M-kurs dan seterusnya. Ya, intake-nya penerimaan di Jerman setahun itu ada 2 kali, summer semester dan winter semester. Jadi ini beda nih sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan intake cuma sekali dalam setahun. Oke, ini untuk yang tadi bertanya soal jurusan, ya, yang ada yang bertanya direct soal jurusan. Saya kasih tahu di Jerman itu banyak jurusan yang belum pernah kita dengar sebelumnya, di Jerman udah ada. Di Jerman sudah ada S1 Psikologi Bisnis, udah ada S1 Psikologi Media, ya, udah ada S1 Psikologi Sosial. Di Jerman S1 Bisnis itu sudah terbagi sangat banyak. Ada namanya S1 Bisnis Otomotif, Stuttgart tadi salah satu favoritnya, Uni Stuttgart. Ada S1 Bisnis Informatika, ada S1 Bisnis Desain dan seterusnya, ya. Di Jerman dari 20 tahun yang lalu sudah ada S1 Sound Engineering, S1 Teknik Suara. Nah, pokoknya nih saya kasih tahu, kalau adik-adik mau milih jurusan di Jerman, nanti adik-adik pusing sendiri, ya. Yang selama ini kami lakukan adalah adik-adik minatnya jurusan apa, ya. Nanti akan kami share, kami informasikan jurusan yang adik-adik mau itu terbaginya seperti apa. Kalau kamu hobi komputer, ya, di TU Darmstadt itu sama di Uni Stuttgart, ya, sama di TU Berlin itu sudah ada S1 Cyber Security, ya. Jadi sekali lagi orang Jerman kalau sudah mempelajari sesuatu detail, oke, gitu. Di slide ini menunjukkan total data terakhir itu ada 20.000 lebih jurusan. Untuk S1 itu ada 8.000 lebih jurusan, oke. Kemudian ini di bawahnya ada anak, jadi slide ini saya capture dari salah satu keinginan anak, dia mau ambil jurusan, anaknya udah browsing, dia bilang dia pengen tahu jurusan nanoteknologi, ya. Di Jerman nanoteknologi itu S1 nanoteknologi sudah terbagi, ada nanoscience, nanokimia dan seterusnya. Oke, jelas. Jadi kalau mau studi di Jerman, silahkan tanyakan ke kami jurusan yang sesuai yang kamu mau. Oke. Slide-nya tinggal 3 atau 4 lagi, enggak banyak, ya. Ini salah satu slide yang penting dan pastinya paling dinanti-nantikan, kan syarat studi. Oke, mungkin ada yang mau berani bertanya langsung? Tidak? Oke, saya sudah jawab seluruh pertanyaan. Secara garis besar cuma ada 3 syarat penting kalau mau studi ke Jerman. Cuma ada 3, ya, enggak ribet, ya. Mengingatnya gampang. Pertama, adik-adik harus lulus kelas 12, ya, dan harus ada syarat rata-rata nilai, ya. Oke, berapa rata-rata nilai yang diminta? Kalau kamu mau ambil jurusan teknik, bisnis dan yang lain-lain selain kedokteran dan farmasi, rata-rata nilainya 7,5. Ingat, nilai yang dilihat hanya nilai kelas 12 saja. Rapot semester 5, rapot semester 6 dan ujian akhir sekolah. Oke, udah nggak ada UN. Oke, kalau kamu mau ambil kedokteran atau farmasi minimal 8,5. Ya, jujur syarat nilai ini nggak pernah jadi kendala berarti untuk anak Indonesia. Kenapa? Tiap sekolah di Indonesia itu sudah punya yang namanya KKM standar. Artinya misalnya KKM sekolah kamu 7,5. Kalau kamu misalnya
ujian tengah semester misalnya tidak mencapai KKM, pasti kamu remet, ya kan, sampai mencapai KKM. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan di-unmute khususnya soal nilai ini. Ayo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, syarat yang kedua kalau mau studi ke Jerman adalah menguasai bahasa Jerman dibuktikan dengan sertifikat. Oke, ingat, dibuktikan dengan sertifikat. Tidak dibutuhkan IELTS atau TOEFL, yang diminta bahasa Jerman. Nah, ini sering jadi pertanyaan, aduh saya udah kelas 12, saya belum pernah belajar bahasa Jerman. 80% siswa-siswi yang berangkat ke Jerman lewat kami itu belum pernah belajar bahasa Jerman sampai mereka lulus kelas 12. Oke? Ya. Nah, kemudian gimana caranya? Adik-adik, ini contoh untuk yang kelas 12. Adik-adik bisa bergabung. Jadi kami adakan kelas yang setiap Sabtu pagi mulai 9 Oktober minggu depan ya. Nanti dilanjutkan setelah lulus kelas 12 sejak bulan April. Karena April itu biasanya kegiatan sekolah sudah berakhir, udah lulus, udah selesai ujian, tinggal nunggu ijazah, rapot dan yang lain-lain. Adik-adik masuk ke kursus intensif yang belajar setiap hari. Ya, nanti baru di Januari 2023 adik-adik berangkat. Ya. Dan itu cukup karena adik-adik akan kami ajarkan sampai level B2. Oke, ada pertanyaan soal ini? Mungkin yang mau bertanya langsung. Yang berikutnya, syarat yang terakhir adalah uang deposit atau uang jaminan. Nah, uang deposit atau uang jaminan ini umum ya. Kalau mau keluar negeri pasti harus ada ya. Bedanya uang ini dibuka di rekening Bank Jerman atas nama adik-adik. Jadi uangnya dibuka di rekening Bank Jerman atas nama adik-adik. Jadi uang ini bukan untuk pemerintah Jerman, bukan untuk kami ya. Uang ini adalah uang dari orang tua untuk biaya hidup adik-adik. Rekeningnya atas nama adik-adik. Ya, begitu sampai Jerman, adik-adik bisa ambil untuk biaya hidup. Oke, ini sedikit gambaran karena sering jadi pertanyaan nanti aja S2-nya di Jerman. Sedikit tingkat kesulitan kalau mau studinya S2, S1-nya dari luar Jerman. Saya ambil contoh misalnya dari Indonesia. Oke. Ada syarat nilai ya IPK kalau dari perguruan tinggi negeri minimal 3,4, dari swasta minimal 3,7. Adik-adik bisa tanya Bapak Ibu guru seberapa sulit mencapai IPK angkanya sekian ini ya. Masih lebih mudah dengan adik-adik cukup mensyaratkannya rapot, artinya saat masih kelas 12 dan studinya S1 ya. Sementara untuk bahasa itu terbagi dua syaratnya. Sertifikat bahasanya minimal sudah harus B2, oke. Ditambah adik-adik harus lulus tes DAF atau DSA, ya. Nah, jadi syaratnya lebih berat, ya. Kemudian ada syarat uang deposit sama, oke. Ada ya pertanyaan, waktunya tinggal 5 menit lagi mungkin. Baik, Kak Jimmy, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Kami juga di sini ada ekskul bahasa Jerman, Kak Jimmy. Oke. Jadi ada klub begitu ya yang belajar bahasa Jerman. Ini tadi juga ada yang sudah japri saya mau bertanya secara langsung. Silakan Mita, boleh dinyalakan mikrofonnya. Sambil saya share sedikit informasi tentang kami ya di grup ya. Boleh Kak. Hai Mit, terdengarkah Mita? Kedengaran, Mem. Silakan Mita. Guten Morgen, Kak Jimmy. Guten Morgen. Mita kelas berapa atau? Kelas 12. Oke. Wie geht es dir? Ich studiere in Smak Penabur Bandar Lampung. Aku punya pertanyaan nih. Kalau di situ kan tadi, tadi itu kan ada tentang rapot. Nah, rapot yang kita cantumkan ke universitasnya itu ntar ditranslate ke bahasa Jerman dulu atau gimana nih, Kak? Ya. Semua dokumen gini. Kamu kan pakai ijazah Indonesia ya, ijazah nasional. Semua dokumen itu di translate ke dalam bahasa Jerman. Semua dokumen. Oke. Saya mau tanya, ekskul bahasa Jerman buku ajarnya Netzwerk kan? Kita nggak ada buku ajar, nggak ada pakai buku ajar gitu, Kak. Jadi bukan yang kayak gini ya, buku ajaran Netzwerk bukan ya? Kita nggak pakai buku ajar sih. Oke. Materi aja gitu. Oke. Terus jadi semua dokumen itu ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Oke.
Halo? Oke, Mita sudah cukup jelas ya, Mit. Oke. Nanti Oke, Kak. Fitza bisa bantu gitu atau kita yang ke penerjemah tersebut Bisa. sendiri? Bisa. Oke. Bisa. Ini saya share apa saja yang kami lakukan. Apa saja yang kami lakukan. Jujur, biasanya tunggu, Mita belajar bahasa Jerman dari kelas 10 ya, ekskulnya? Iya, Kak. Dari kelas 10. Kenapa tadi saya tanyakan buku ajarnya apa? Karena buku ajar ini, jadi gini, kalau kamu mau studi ke Jerman dan tujuannya untuk studi, artinya pengajaran bahasanya harus terstruktur, sistematis, dan mengikuti alur kurikulum. Oke, ini penting banget nanti karena tujuannya adalah sertifikat. Tanpa sertifikat itu buat apply aja nggak bisa. Oke, itu catatannya. Biasanya dari pengalaman ya, saya ingat betul SMA Saverius 3 Palembang, kemudian ada yang di Pontianak, saya lupa SMA berapa. Itu biasanya kalau dari kelas 10 kamu udah ekskul bahasa Jerman, itu setara levelnya di kita itu A2 kalau pakai Netzwerk. Oke, nah tapi nggak usah takut. Ingat ya, syaratnya B1. Nah, yang paling penting adalah nanti kita siapin semua ya. Kamu akan masuk di kursus intensif ya. Kalau kelas 12 dilakukan nanti setelah kamu lulus kelas 12. Ini nanti saya kirimkan. Ada kontak saya, kamu tinggal kontak saya by WA. Nanti saya kirimkan formatnya PDF ya. Atau kalau ada yang mau isi presentasi slide-nya, saya kirimkan formatnya PDF ya. Kita ajarin kamu sampai level C1. Oke. Kemudian kita ajarin kamu semua tentang Jerman, kita ajarin kamu 2 kali. Sekali di Indonesia dalam bentuk teori, ya, para alumni itu akan bergantian turun ngajarin kamu, ya, informasikan ke kamu. Dan ini semua yang tadi kamu tanyakan, dokumen, ya. Kita minta semua dokumennya, kita translate, kemudian kita apply, ya. Setelah itu kita bukakan rekening, kita urus prosesnya di Bank Jerman, ya. Kemudian kita serahkan ke orang tua untuk orang tua isi. Ingat, rekeningnya atas nama kamu. Ya, habis itu kita maju visa. Oke, jadi kamu nggak perlu repot dengan urusan administrasi yang semacam ini. Kamu cukup fokus belajar bahasa Jerman aja. Setuju? Ya. Setelah itu sampai di Jerman, ya, tim kami punya program tetap di Frankfurt, kami jemput dan selama 1 bulan pertama kamu tinggal bersama kami di Frankfurt. Tujuannya apa? Kita lakukan semua hal teori tentang Jerman tadi, gimana cara naik kereta, gimana cara buang sampah. Di Jerman pembagian sampah ada 9. Di Indonesia mungkin kita cuma mengenal 3, organik, anorganik, plastik gitu kan. Di Jerman ada 9. Ya, gimana kalau kamu sakit? Kita ajak kamu ke bank untuk aktifin nomor rekening dan lain-lain. Oke, sebelum kamu pindah ke kota tujuan, jadi kan kami di Frankfurt, misalnya kamu diterimanya di Berlin, kamu diterimanya di Kiel itu kota kecil, atau di Zittau, ya, kita udah carikan tempat tinggal untuk kamu. Oke, jadi yang kami lakukan adalah semua ini. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Kita ada cukup banyak pertanyaan nih Kak Jimmy. Ya. Saya boleh bantu bacakan ya dari Farel. Kak, untuk mahasiswa dari luar Jerman, apakah ada fasilitas healthcare yang diberikan oleh pemerintah atau universitas? Saya lanjut baca pertanyaan berikutnya atau dijawab dulu Kak? Asuransi itu mahasiswa itu pakai asuransi nasional, kurang lebih 60 euro per bulan, dan jujur itu udah bagus banget. Ya, jadi itu wajib, asuransi itu wajib. Asuransi wajib, tapi bukan kampus yang menyediakan, pemerintah yang menyediakan. Oke, silakan. Oke, baik, lanjut. Pertanyaan dari Jonathan Fu. Kak, misal kalau nanti mau kerja di BMW atau Audi dan lain-lain itu harus apply kira-kira berapa lama ya Kak? Dan juga untuk kami foreigner, apakah bisa diterima dan dipermudah? Jadi kalau studi di Jerman maksudnya ini ya, Jovi ya. Oke, jadi gini. Kalau adik-adik ingat tadi ada namanya kesempatan bekerja part-time untuk mahasiswa ya. Ini kan pertanyaannya kalau udah lulus untuk mahasiswa. Part-time atau full-time. Part-time dilakukan saat musim kuliah. Adik-adik bisa sambil bekerja entah mulai dari biasanya sore, jam 5, jam 4 sampai jam 9 malam ya, atau Sabtu atau Minggu ya. Atau full-time saat musim liburan. Ya, saat musim liburan nggak usah sering-sering pulang ke Indonesia, ngabisin duit. Percaya deh, zaman udah maju. Kalau cuma kangen-kangenan tuh bisa lewat video call dan yang lain-lain sama orang tua ya. Lebih baik masa liburan 3 bulan, karena di Jerman itu libur itu ya libur 3 bulan, nggak ada semester pendek istilahnya di Jerman ya. Itu dimanfaatkan buat kerja full time, gajinya lumayan. Nah, itu sering dilakukan saat mahasiswa ya, saat masih kuliah.
dan itu akan jadi batu loncatan. Saat begitu udah lulus, akan dengan mudah adik-adik saat melamar ke BMW Audi, adik-adik lulusan Jerman punya pengalaman bekerja saat masih kuliah akan lebih mudah untuk diterima, gitu loh. Saya jujur saya kehilangan kontak ya, tapi banyak, tapi kalau saya nggak salah di BMW cabang China itu ya, itu tuh orang Indonesia, dia dulu kuliah di Teuzen, kemudian kerja di BMW di sana, kemudian dia ditarik jadi kepala cabang di Cina. Ya, dia cabang manufaktur apa gitu, bagian apa gitu, saya lupa. Gitu. Oke, jadi ada peluang ya Kak ya. Oh, jelas besar banget. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Zevansko Wijaya, mau nanya, kursus dari awal sampai B2 itu durasi waktunya berapa lama Kak? Kalau ini kelas 12, kalau kamu belum pernah belajar bahasa Jerman sampai lulus level B2 di kelas intensif itu belajar setiap hari. Dilakukannya nanti setelah kamu lulus kelas 12, ya. Level B1, level A1 sampai B2 dibutuhkan waktu total itu 4,5 bulan. 4,5 bulan, ya. Jadi 1 bulan A1 intensif itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai jam 3. Oke. Mulai dari A1 1 bulan, A2 1 bulan, B1 1 bulan, level B2 tuh lamanya 1 bulan 2 minggu. Ya, biasanya nanti ada tambahan 2 minggu untuk persiapan ujian. Oke, jadi nggak terlalu lama ya Kak ya, cuma 4 bulan ya, dan itu sepertinya seru ya untuk dilakukan ya, bisa belajar bahasa Jerman. Oke, yang terakhir Mem Heni mau kasih games untuk kalian, cepet-cepetan ya teman-teman jawab di kolom chat. Pertanyaannya adalah, apa nama kampus yang tadi dipresentasikan punya fasilitas perosotan, teman-teman? Boleh yuk, cepat dijawab di kolom chat yang menjawab dengan tulisan yang benar akan mendapatkan hadiah dari Edufair, Virtual Edufair Semak Penabur. Yuks, apa ya tadi ya? Kayaknya lagi mencoba untuk mengingat-ingat nih. Oke. Ada lagi kah yang mau jawab? Karena tadi Mita sudah dapat loh, Mit, door prize dari Mem Heni karena bertanya. Jawabannya dikit lagi betul itu. Oh, dikit lagi ya, masih kurang tepat ya? Jadi gini, nama kotanya betul. Nama kotanya betul, tapi kurang kata depannya aja. Kurang kata depan. Ayo, apa ya? Oke, kayaknya masih... Saya tampilkan kampusnya ya. Nih, kampusnya nih, ditampilin ya. Tadi keren banget ada perosotannya. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Apakah Agatha benar, Kak? Sebentar. Nah, itu betul tuh. Betul ya, oke. Agatha berhasil mendapatkan hadiah dari panitia. Oke Kak Jimmy, terima kasih banyak Kak. Kita sudah sampai di akhir sesi. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Untuk closing statement silakan Kak Jimmy. Untuk teman-teman siswa. Ya, singkat aja. Pertama, terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kesempatannya. Kami diperkenankan untuk hadir secara virtual di Semak Penabur Bandar Lampung. Yang kedua, untuk adik-adik, tetap semangat. Pandemi bisa datang silih berganti, tapi tidak menghalangi keinginan adik-adik untuk maju, menatap masa depan, ya, dan bisa dimulai melangkah dengan memilih untuk studi ke Jerman. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih Kak Jimmy, salam sehat juga untuk teman-teman di Speed Say Studium. Selamat pagi, Tuhan berkati.